Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya Rosi Triastuti di program Kominfo Newsroom. Pemirsa, informasi pertama kami awali dari sambutan Presiden Joko Widodo dalam acara pengukuhan pengurus besar dan Harlah NU ke-95. Presiden sampaikan impian NU dapat bertransformasi dalam era teknologi digital. Dalam sambutannya di pengukuhan pengurus besar dan Harlah ke-95 Nahdlatul Ulama di Balikpapan pada Senin 31 Januari 2022. Presiden Joko Widodo mengajak pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk bersiap diri membuat segala aspek teknologi dan digitalisasi guna memberikan maslahat bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Sebagai impian terhadap Nahdlatul Ulama di masa depan, Presiden ingin NU punya database jemaah yang lengkap dan canggih dengan bantuan teknologi digital seperti blockchain, artificial intelligence, machine learning. Selain itu, Nahdlatul Ulama juga memiliki marketplace yang bisa digunakan untuk jual beli produk yang dihasilkan warga NU. Saya membayangkan ini dalam waktu segera NU mempunyai platform EduTech yang juga mempunyai platform learning management system yang handal, yang memfasilitasi jutaan santri untuk mengaji dari semua kiai-kiai besar, ilmuwan, teknolog, dan entrepreneur, dimanapun dan kapanpun secara mudah dan murah. Di kesempatan lainnya pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga berharap Nahdlatul Ulama dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia dalam pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan nilai-nilai Islam. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengucapkan selamat pada hari lahir ke-95 Nahdlatul Ulama atau NU. Kehadiran Nahdlatul Ulama dinilai telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Dalam keterangan secara virtual pada Senin 31 Januari 2022, Wakil Presiden juga meminta NU untuk memperkokoh perannya dalam upaya menghadapi tantangan bangsa dengan tetap menyebarkan pemahaman mengenai nilai-nilai Islam. Serta diharapkan NU dapat mempromosikan dan menguatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia. NU harus terus menjadi yang terdepan dalam upaya mempromosikan nilai-nilai Islam wasatiyah, menguatkan sumber daya manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berakhlakul karimah, dan memberdayakan ekonomi umat. Di tengah sebaran arus informasi yang sangat cepat, NU harus terus menjadi mata air kebenaran dan pesan perdamaian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Informasi lainnya pemirsa, demi mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di sektor minerba, Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan PNBP melalui sinergi proses bisnis dan data antar kementerian lembaga. Sebagai upaya mengoptimalkan pengawasan penerimaan negara bukan pajak di sektor mineral dan batu bara, Kementerian Keuangan meningkatkan pengawasan PNBP Minerba melalui sinergi proses bisnis dan data antar kementerian atau lembaga. Hal ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2021 tentang pengawasan penerimaan negara bukan pajak mineral dan batu bara melalui sinergi proses bisnis dan data antar kementerian atau lembaga mulai berlaku tanggal 30 Januari 2022.
Dengan demikian, hadirnya Simbara diharapkan dapat meningkatkan pengawasan PNBP Minerba dan pada gilirannya mengoptimalkan penerimaan negara. Informasi selanjutnya pemirsa, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengaku optimis kinerja industri jasa keuangan di tahun 2022 akan semakin membaik. Hal ini didorong oleh stabilitas sektor keuangan yang terjaga serta penguatan kebijakan sektor OJK. OJK mencatat selama tahun 2021 stabilitas sektor keuangan dalam kondisi terjaga dengan kinerja industri jasa keuangan yang terus membaik. Di tahun 2022, OJK pun optimis akan semakin membaik didorong stabilitas ekonomi keuangan yang terjaga, pengembangan ekonomi hijau melalui penerbitan taksonomi hijau sebagai acuan pembiayaan ramah lingkungan. Mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas sesuai prioritas pemerintah termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, serta menguatkan kebijakan transformasi digital di sektor jasa keuangan. Ekonomi digital masih menjadi pilihan, sehingga nanti ini bagaimana untuk mempercepat ini. Berbagai hal yang kaitannya dengan minimize risiko karena digital akan kita lakukan. Jadi inilah yang sebenarnya isu-isu terakhir yang kita capture untuk mempercepat pemulihan ini. Saya rasa pemerintah akan all out untuk mempercepat pemulihan ini untuk mengkompensasi tadi yang 663 triliun tadi untuk menjadi engine global. Menutup informasi terakhir, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerapkan kebijakan DMO dan DPO untuk terus menjaga dan memenuhi ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menetapkan kebijakan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation minyak goreng guna menstabilisasi ketersediaan komoditas dengan harga terjangkau. Mekanisme kebijakan Domestic Market Obligation ini berlaku wajib untuk seluruh produsen yang akan melakukan ekspor sebesar 20%. Sehingga seluruh eksportir yang akan mengekspor wajib memasok atau mengalokasikan 20% dari volume ekspornya dalam bentuk CPO dan RBD palm oil ke pasar domestik dengan harga 9.300 per kilogram untuk CPO dan harga RBD palm oil 10.300 per kilogram. Diharapkan dengan dilaksanakannya kebijakan ini, masyarakat dapat terus mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau dan pedagang serta produsen tetap diuntungkan. Jadi kalau kita convert dikali 0,9 maka kira-kira harga daripada CPO termasuk sebelum PPN, setelah PPN itu adalah 8.300 per kilogram per liternya. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Rosy Triastuti pamit, sampai jumpa.